Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Iya. Belum dijawab. Ketika dia keluar rumah itu, apakah terjadi fitnah bagi dirinya? Kalau seperti yang ditanyakan, diizinkan suami, diantar oleh suami, dijemput oleh suami, di tempat kerja itu hanya kaum wanita saja, dan pekerjaannya pekerjaan halal, dan tidak, berikutnya yang belum disebut, tidak melalaikan kewajiban di rumah tangganya, maka kalau berbicara tentang, bertanya tentang bolehkah yang seperti itu, jawabannya menjadi boleh. Jawabannya boleh, karena tidak ada fitnah dan tidak ada pelanggaran syariat apapun. Namun lihatlah wanita yang bekerja di situ, campur baur laki-laki dan wanita. Saya telah punya cerita yang cukup lumayan banyak kan, rumah tangga yang hancur gara-gara itu. Ya. Namun kalau pergi di antar suami dan di tempat kerjanya benar-benar wanita saja, lelaki terpisah, nanti jemput lagi oleh suami, dibawa pulang, dan di rumah dia selesaikan tugas-tugas kewajiban rumah tangganya dan suaminya ridho, maka boleh. Namun ketahuilah, kalau dia tetap di rumah dan bersabar dengan anak-anaknya, dan tetap suami saja yang di luar rumah, dan berapa yang didapatkan suami, dia bersyukur kepada Allah dan dia atur rumah tangganya sesuai yang didapatkan oleh suami, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Jangan kira bahwa kalau dia keluar mencari di sana untuk kebutuhan finansial rumah tangga, untuk biaya pendidikan anak, dia merasa itulah yang terbaik. Tidak, saya sudah dan tadi sudah mengatakan, anak itu yang terbaik bersama kita, orang tuanya di rumah, dan ayah dan ibunya yang mendidiknya di rumah, itu yang terbaik. Kenapa orang sekarang menitipkan anak? Jadi dia merasa was-was setan yang tadi yang saya katakan. Saya tidak mungkin bisa mendidik anak saya tidak akan mungkin bisa menjadi guru terbaik untuk anak saya. Saya tidak hafal Al-Quran, saya tidak hafal hadis. Tidak hafal kan ada bukunya, bisa dibacakan. Si anak kalau mendengarkan dia hafal. Saya menyaksikan sendiri seorang bapak yang membuat anaknya hafal Al-Quran, padahal si bapak itu selalu lihat Al-Quran. Dan orang selalu berpikir sekarang biaya pendidikan mahal. Siapa yang bilang biaya pendidikan mahal? Kalau ayah ibunya turun tangan untuk pendidikan itu. Kalau ayah ibunya turun untuk mentarbiyah anaknya itu. Sudah terlalu, cara berpikir kita disusupi oleh hal yang salah. Menurut kita pendidikan itu kalau anak kita punya ijazah SD, anak kita punya ijazah SMP, anak kita punya ijazah SMA, anak kita punya ijazah universitas, bila perlu S2 sampai S3, itu baru yang namanya pendidikan. Siapa bilang itu yang pendidikan? Siapa bilang yang hanya itu orang-orang yang terpendidik dan terpelajar? Siapa bilang? Kalau begitu Imam Syafi'i, jangan katakan Imam Syafi'i itu orang yang terdidik. Jangan katakan Imam Syafi'i itu orang terpelajar. Imam Syafi'i nggak punya ijazah-ijazah yang dimiliki oleh anak-anak kita sekarang. Mana ijazah Imam Malik? Mana ijazah Imam Al-Albani? Mana ijazah Syekh bin Baz? Nggak ada. Apakah mereka bukan orang-orang yang justru bukan hanya sekedar terpendidik, bahkan ulama dunia? Kita selalu salah. Umat Islam sekarang ini sudah terlalu salah bahwa pendidikan itu hanya ketika punya ijazah SD, punya ijazah SMP, punya ijazah SMA, itu baru namanya terpelajar, baru namanya pelajar. Kalau enggak pelajar. Saya mengatakan kalau memang rezeki kita yang Allah berikan tak cukup untuk memberikan biaya mereka untuk pendidikan di sekolah, didik di rumah. Tarik anak itu dari sekolah SD, kita tidak sanggup bayar itu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, ini pola pendidikan, pola yang saya selalu sampaikan kepada kaum muslimin. Ini di rumah oleh kita. Biarlah anak orang umur 12 tahun dapat ijazah SD, anak kita tidak punya ijazah SD tapi hafal 12 juz. Lancar, yang lebih baik.
Anak orang punya ijazah SD, 1 juz pun tak hafal. Anak kita tak punya ijazah SD, namun hafal lancar 12 juz. Mana yang lebih baik? Katakan. Akhirnya anak orang itu pun masuk pendidikan SMP 3 tahun, tetap anak kita lanjutkan bersama kita. Hafal dia Al-Quran, tambah hafalannya Quran 8 juz lagi. Anak orang dapat ijazah SMP, anak kita dapat hafalan 20 juz, walau tidak punya ijazah SMP. Anak mereka kemudian masuk SMA, dapat ijazah SMA setelah 3 tahun, anak kita pun hafal Al-Quran 30 juz. Karena kita didik di rumah, kita hafalan Al-Quran di rumah, dan kita awasi dan kita simak hafalannya di rumah, dan akhlaknya kita benahi, kejujurannya kita benahi, budi pekertinya kita benahi, kita nasihati, kita didik dia jauh dari maksiat. Namun kita simak hafalannya, kita bacakan supaya dia hafal. Apabila dia sudah pandai membaca sendiri, dia membaca sendiri, kita simak benar atau tidaknya. Kalau tak pandai, kita terlalu pandai, kita masih ada muratal Al-Quran. Akhirnya anak orang punya ijazah SD, SMP, SMA, namun punya hafalan Al-Quran yang 1 juz. Anak kita tak punya ijazah SD, SMP, SMA, punya hafalan lancar 30 juz. Pertanyaan berikutnya, kalau mereka mendaftar bekerja, anak siapa yang akan diterima? Yang punya ijazah SMA hafalan 1 juz, atau yang tak punya ijazah sama sekali tapi hafalannya Al-Quran 30 juz lancar? Siapa yang akan pertama kali mendapatkan lowongan pekerjaan? Nah, apa yang Anda takutkan? Jangankan 30 juz, anak kita punya hafalan 15 juz tapi lancar, itu akan diincar orang anak kita untuk jadi guru. Jadi siapa yang mengatakan bahwa harus ada ijazah? Siapa yang mengatakan? Cara berpikir kita sudah dirubah orang dengan hal-hal yang aneh di kebiasaan hidup sekarang ini. Coba tanya ayah kita, ijazah apa yang dia miliki? Ayah saya tak punya ijazah SD, ibu saya tak punya ijazah SD. Apakah tidak bisa mendidik anak-anaknya? Apakah anak-anaknya tidak bisa menjadi anak terdidik dan terpelajar walau ayah dan ibunya tidak punya ijazah SD? Siapa yang bilang? Ayah Pak Soeharto apa ijazahnya? Lalu siapa anaknya? Saudara-saudariku, kita sudah dibentuk cara berpikir kita dengan cara berpikir aneh, yang dunia sekarang sudah terjadi seperti itu, dan kita terlalu masuk dalam arus dunia sekarang yang kita harus berani keluar dari arus yang tidak jelas ini. Sehingga akhirnya orang tua capek cari duit, masukkan anaknya harus sekolah ini, masukkan anaknya harus pondok pesantren ini, masukkan anaknya harus yang seperti ini. Siapa yang menjamin anak tamat pesantren lebih baik daripada anak yang dididik oleh ayah dan ibunya? Tidak sedikit anak-anak yang tamat pesantren justru naudzubillah akhlak dan perangainya. Jangan lihat hanya anak-anak pesantren yang memang yang telah berhasil, hasil didik orang tuanya juga, hasil didik ayah ibunya, hasil didik guru-gurunya, hasil didik para ulama di mana mereka dulu. Jangan hanya lihat itu. Di balik mereka masih ada orang-orang seusia mereka dan kawan-kawan alumni mereka, kawan-kawan yang di pesantren mereka sekarang entah di mana letaknya, bahkan ada yang masuk penjara. Siapa yang menjamin anak kita wajib pasti masuk surga kalau sudah masuk pesantren? Tanpa menghormati makna pesantren itu, tapi tak ada jaminan. Dan jangan kita terlalu terpengaruh mencari duit untuk biaya sekolah anak, mencari duit untuk biaya sekolah anak. Kenapa tidak kita fokuskan waktu kita habiskan untuk cari duit itu, kita fokuskan untuk anak, untuk Al-Qurannya, untuk hadisnya,
kita bacakan, dia dengarkan, dia hafalkan. Wallahu ta'ala. Ya. Sekali lagi saya menjawab tadi boleh, namun jangan katakan itu yang terbaik. Yang terbaik itu apa yang Allah katakan, waqarna fi buyutikunna, surah Al-Ahzab juga.